Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah aplikasi Android yang sangat sederhana. Kita kasih nama aplikasi acak huruf. Di sini saya sudah buat contohnya ya. Ini aplikasinya, kita coba buka. Nah, sistem kerjanya sangat sederhana sekali. Dengan menggoncangkan HP kita, maka secara otomatis teks ini berganti antara huruf A sampai Z. Ya, jadi kita cukup goncangkan HP. Ini saya mirror tampilan HP saya di komputer ya, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi saat kita menggoncangkan HP, maka hurufnya akan berganti-ganti dari A sampai Z secara random. Ini mungkin aplikasi bisa kita gunakan misalkan untuk aplikasi pembelajaran di TK atau di SD atau dimanapun. Bahkan mungkin hurufnya kalau misalkan kita ingin ganti misalkan huruf hijaiyah atau huruf Arab silakan, atau angka-angka yang lain juga silakan. Oke, kali ini kita akan buat hurufnya menggunakan huruf abjad dari A sampai Z. Oke, untuk membuat aplikasi seperti ini teman-teman tidak perlu spek komputer yang sangat besar untuk membuat aplikasi Android, karena kita bisa memanfaatkan fasilitas web namanya Kodular. Jadi Kodular ini semacam aplikasi builder yang teman-teman tinggal rakit-rakit saja komponen-komponennya, kemudian kompilasi menjadi sebuah aplikasi Android. Oke, kalau teman-teman baru pertama kali menggunakan Kodular, silakan bikin akunnya, silakan kunjungi kodular.io. Kalau sudah selesai membuat akun, silakan langsung login. Nanti teman-teman akan langsung dihadapkan pada halaman seperti ini. Untuk mulai membuat aplikasi, langsung saja klik create project, kemudian beri nama aplikasinya misalkan huruf acak, kemudian klik next. Nah, di sini teman-teman pertama kali diminta untuk melakukan konfigurasi tampilan warna atau tema dari aplikasinya. Silakan pilih warna yang teman-teman sukai atau sesuai selera. Kalau sudah cocok, kalau sudah selesai, langsung klik finish untuk masuk ke halaman dashboard atau halaman rakit komponennya. Jadi kita akan mulai merakit komponen-komponen apa saja yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi yang tadi saya lihatkan di awal, yaitu aplikasi acak huruf. Oke, kita tunggu saja dulu. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman kreatornya, halaman dashboard untuk merakit komponennya. Saya kenalkan dulu dengan jendelanya. Di bagian atas ada menu, kemudian di bagian sini ada tab screen, ada posisi screen kita sekarang ada di mana ya. Screen itu ini ya. Jadi aplikasi Android itu dibentuk dari beberapa screen atau mungkin hanya satu screen. Jadi ini screen pertama, kemudian ada add screen ini untuk menambahkan screen baru, copy screen ini untuk menduplikasi layar atau screen, dan ini remove screen untuk menghapus layar, seperti itu. Kemudian di sini juga kita bisa memilih jenis viewersnya. Ini tampilan preview, kira-kira kalau aplikasi ini dijalankan di device Google Pixel 3 ya. Jadi kita bisa pilih tampilannya di mana untuk melihat kira-kira seperti apa jadinya nanti bila dijalankan di perangkat-perangkat ini. Oke. Kemudian di bagian kiri ini adalah komponen palette. Jadi di sini kita bisa pilih elemen-elemen apa saja atau komponen-komponen apa saja yang ingin kita pakai atau yang ingin kita masukkan ke dalam aplikasi kita. Lalu di bagian sini ada namanya properties ya. Jadi setiap elemen ini punya properti yang berbeda, kita bisa atur di bagian ini. Oke. Untuk membuat aplikasi yang tadi kita lihat, aplikasi acak huruf, kita hanya membutuhkan beberapa komponen yang sederhana. Yang pertama label ini untuk tulisannya nanti. Kemudian yang kedua list speaker ini nanti merekam data A sampai Z. Jadi kita akan simpan di dalam list speaker ini huruf A sampai Z yang nanti akan dipilih secara acak, kemudian ditampilkan ke label 1 ini.
Kemudian kita butuh juga satu komponen lagi untuk mendeteksi sensor gerak. Kita ada namanya akselerometer. Nah, ini untuk mendeteksi sensor gerak di handphone kita atau di perangkat kita. Oke, sudah. Sekarang kita atur dulu beberapa hal. Yang pertama di text label. Di text label kita atur ukuran hurufnya, kita buat besar ya, misalkan 300. Oke, kita 300. Kita ganti juga di bagian teksnya ya, kita ganti dengan tulisan tanda tanya. Lalu ini kurang besar, kita tambah lagi ya, 400. Kemudian kita tebalkan, kita beri centang di properti font bold. Kemudian kita atur lebarnya di bagian width, kita pilih yang ini fill parent agar nanti lebar teks ini menyesuaikan dengan lebar perangkat. Dan kita atur perataannya agar tengah ya, tengah. Kita atur di bagian niat text alignment, kita pilih yang center. Oke, warnanya kalau kita ingin atur silakan atur di text color, kita pilih misalkan warna merah. Oke, kalau misalkan ini kurang besar, kita bisa tambahkan lagi fontnya menjadi misalkan 500. Oke, saya rasa ini sudah cukup besar ya. Nah, sekarang kita kita atur properti dari list speaker. Yang pertama kita hilangkan divisible-nya agar hilang, agar tidak tampil nanti ya saat aplikasinya dijalankan. Kemudian kita isi datanya dengan di sini ya, di elemen from string dari A sampai Z. Kita ketik dulu tulisan A sampai Z. A, B, C. Oke, sudah ya. Jadi ini kita tinggal copy. Kita paste di dalam properties dari list speaker, yaitu properties element from string. Kita paste di sini. Oke, sudah. Sekarang kita bisa ganti juga tulisan screen-nya ini menjadi nama aplikasi yang kita inginkan. Kita klik dulu screen. Kita ganti nama titelnya ya. Misalkan acak huruf. Oke, kemudian kita bisa juga nanti kalau teman-teman butuh ya, ingin mengganti ikon aplikasinya ya, mengganti ikon aplikasinya yang nanti saat diinstal di Android ikonnya itu nggak default ya, nggak menggunakan ikon seperti ini, tapi ikon yang kita pilih kita bisa atur di bagian ini ya. Tapi saya nggak akan atur di sini, saya akan biarkan saja menggunakan ikon modular. Nanti kalau teman-teman mau ganti ikonnya, silahkan ganti di property screen di bagian icon. Tinggal pilih saja nanti icon yang teman-teman ingin gunakan. Itu bisa menggunakan gambar PNG atau mungkin JPG. Ukurannya 512 x 512 pixel. Oke, kita sudah selesai memasukkan semua komponen-komponennya. Sekarang kita akan mulai merakit sistem kerjanya, atau yang saya sebut di sini blok-bloknya ya. Jadi kita masuk di tab blok. Ya, untuk pindah ke halaman tadi itu namanya tab desain. Ya, di desain kita masukkan elemen-elemennya, mengatur properties-propertiesnya, dan di blok kita mengatur proses kerja aplikasinya atau blok-bloknya. Nah, yang pertama kita masukkan blok dari akselerometer sensor yang namanya event when shaking ya. Jadi apa yang terjadi saat HP kita guncangkan ya. Jadi kita pilih ini dari akselerometer sensor. Kemudian yang akan kita perintahkan ke aplikasi kita saat HP kita dideteksi tergoncang atau digoncangkan, ada 3 hal. Yang pertama, kita minta ya secara random ya list speaker itu indeksnya saya masukkan dulu ya,
Ya, list picker indeksnya. Jadi di list picker ini ada namanya property selection index untuk menentukan dari sekian banyak indeks yang ada di list picker dipilih indeks yang keberapa ya. Jadi kalau misalkan tadi kita ketik seperti ini 1, 2, 3 sampai Z ya, A, B, C sampai Z, ini semua disimpan dalam indeks 1, indeks 2, indeks 3 dan seterusnya sampai indeks ke 26. Oke, seperti itu. Ya, jadi kalau kita bilang indeksnya, jadi secara di belakang layar ya, di belakang layar list picker akan memilih antara angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai sebanyak berapa elemen di dalam properti elemen toString tadi yang kita tulis di list picker. Sampai n ya, sampai sebanyak elemen ini ya. Jadi koma ini pemisahnya untuk masing-masing elemen atau masing-masing indeks nanti. Oke. Jadi kita bilang ke aplikasi ini untuk memilih indeks, dari mana indeksnya dipilih, kita masukkan lagi fungsi math ya. Fungsi math ada namanya random. Kita cari random. Nah ini ya, random integer dari 1 sampai huruf Z ada di indeks ke-26. Oke. Nah setelah itu kita sampaikan lagi, setelah mendapatkan angka random antara 1 sampai 26, maka list feature oke, kita tunggu sebentar ya aplikasinya. Oke, maka list feature akan menampilkan teks dari indeks terpilih. Nah, jadi kita tinggal susun saja bloknya seperti ini ya. Kita pilih property text, lalu kita masukkan lagi ya. Jadi sampai di sini aplikasi kita akan berjalan seperti ini. Yang pertama, saat HP kita goncangkan, maka aplikasi akan mencari atau menarik angka random antara 1 sampai 26. Jadi misalkan dia mendapatkan angka 3, maka list feature-nya nanti tulisannya akan diganti dengan C. Nah, C ya, jadi C nanti di sini akan tertulis C, kemudian apapun teks di sini nanti akan dioper ke teks label ini. Seperti itu nanti logikanya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita masukkan yang terakhir ya, blok yang terakhir. Oke, kita akan membuat label 1 teksnya ikut dari teks list feature ya. Jadi kalau misalkan list feature teksnya C, maka label 1 juga akan tertulis C seperti itu. Ya, oke, seperti ini ya, seperti ini saja bloknya. Jadi di sini ada 3 proses yang kita minta saat handphone kita digoncangkan. Yang pertama, list feature akan memilih angka antara 1 sampai 26. Misalkan keluar angka 5, itu berarti huruf E. Nah, huruf E itu akan dilempar menjadi teks dari list feature. Dan teks list feature akan dioper lagi ke teks label 1 dan menampilkanlah huruf yang kita pilih, yaitu huruf E. Ya, jadi seperti itu ya, hanya seperti ini bloknya. Untuk mengkompilasi aplikasi ini menjadi APK yang siap diinstal di handphone kita, kita tinggal pilih ekspor, lalu kita pilih Android APK. Nanti setelah ini kita tunggu beberapa saat, akan ada tombol download, kita tinggal download dan kita tinggal install di handphone kita masing-masing.
Ya, jadi ini sudah muncul tombol downloadnya, kita tinggal download. Nanti dia akan jadi file APK yang bisa langsung kita install di Android kita dan langsung dapat kita jalankan. Nanti kalau sudah dijalankan, ya kurang lebih aplikasinya akan sama seperti yang saya lihatkan di awal video ini. Ya, di awal video ini yang kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Saat kita goncangkan, hurufnya akan berganti-ganti dari A sampai Z. Oke, sekian tutorial ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial yang lain.